Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kami berada di Tol Gresik. Perjalanan kami dari Kota Baru Triorejo, Gresik. Sekarang berada di Tol Gresik untuk perjalanan suci dan mulia. Kami ke Desa Nglarangan Tengah di Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Kami ada acara 100 hari untuk berdoa bersama untuk mengenang ibunda kami Hajah Sofiatun yang telah wafat meninggalkan kami pada tanggal 11 April 2024 Miladiah 1445 Hijriah. Doa-doa kami untuk seluruh saudara-saudari kami, keluarga besar Khairul Ummah di Bojonegoro, mudah-mudahan sehat walafiat. Juga adik kami Haji Muhammad Zainul Arifin di Sidoarjo, mudah-mudahan sehat walafiat. Dan juga adik kami Sono, Nikmah, Nelly, mudah-mudahan sehat walafiat. Dan keluarga besar Mas Hakim di Anggaswangi, Sidoarjo, mudah-mudahan sehat walafiat. Dan alhamdulillah kami saksikan pemandangan yang menakjubkan, matahari yang bersinar terang, dan juga awan yang ada di langit yang tertata, terjajar rapi, putih. Dan juga kanan kiri kami ada sawah-sawah yang membentang luas, ada yang sebagai dibuat memelihara ikan, ada yang dibuat bercocok tanam, dan ada yang dibuat perumahan, yang kesemuanya ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah kepada kita, dunia dan isinya yang diciptakannya untuk kita. Oleh karena itu, dengan banyak kita berlalu lintas, berfantasyiru fil ard, yaitu bertebaran di muka bumi. Kita lewat jalan-jalan yang kecil di pedesaan yang masih tumbuh asri, pohon-pepohonan yang rindang, dan masih ada kicau burung-burung di sana. Ini mengingatkan tempat kelahiran kami di Bojonegoro, dan 53 mau 54 tahun. Betapa karunia Allah ini luar biasa, sehingga kami senantiasa mengingatnya. Dengan adanya kita ingat yang namanya THR, yaitu tanggal hari ini merupakan rambu-rambu kami untuk menjalani kehidupan kami. 5 Juni 1970, dan sebentar lagi kami akan berada di usia 54 tahun. Mudah-mudahan 53 itu an-najm, yaitu bintang-bintang. Mudah-mudahan kaum muslimin dan kaum muslimat semua seperti
bintang-bintang yang gilang gemilang. Bisa nanti dilihat bintang-bintang yang baik ini ada di surat 35, namanya surat Fatir, ayatnya 28 sampai ayat 35. Dan 54 adalah Al-Qamar, artinya adalah bulan. Mudah-mudahan wajah-wajah kita yang laki tampan, yang putri cantik, semuanya adalah orang-orang yang solih-solihah, seperti indahnya bulan dan seperti indahnya matahari. Kesemuanya ini adalah lambang ayat-ayat kauniyah yang dikirim Allah sebagai wasilah kita untuk senantiasa David. Apakah itu David? D adalah dikir, F adalah fikir, I adalah ikhtiar, dan T adalah tawakal. Luar biasa, sebuah himmah dari keluarga besar Lembaga Pendidikan Al-Furqon di Gresik. Mudah-mudahan Bapak Yai Masyhuri dan keluarga semuanya, para pecinta Lembaga Pendidikan Al-Furqon Surabaya yang ada di Gresik dan ada di cabang-cabang yang ada, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat, selamat dunia akhirat. Dan juga sahabat-sahabat filah kami yang ada di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, para ustadz-ustadzahnya, dan juga para siswa-siswi kami yang hari ini Kamis, Jumat, tanggal 18-19 sudah mulai masuk untuk berhalal bihalal. Dan kami dari bumi tol Gresik ini kami menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, kullu amin wa antum bi khair. Doa-doa kami senantiasa kami panjatkan kepada keluarga besar kami yang ada di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya. Dan juga insya Allah Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya LPF akan mengadakan halal bihalal besok hari Sabtu di Tower Al-Falah lantai 9. Luar biasa, Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya mengembangkan dirinya dari KBTK, SD, SMP Delta Sari Sidoarjo, SMP Surabaya, SMA Surabaya, dan bersama Masjid Al-Falah Surabaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita dengan adanya zikir yang kita lafalkan, selalu membasahi lidah, pikir dan perbuatan kita, sehingga kita akan menjadi fokus di jalan, kita fokus di tol, kita fokus dimanapun, di udara, di lautan, di mana kita akan fokus, sehingga dengan fokus itulah kita akan terarah tugas hidup kita beribadah yang tujuannya mencari ridho Allah dan yang berfungsi sebagai hamba Allah dan pemimpin yang baik di muka bumi ini. Marilah alam semesta jadi tol yang panjang nanti di akhirat. Juga ada yang namanya Siratal Mustaqim. Lihat di surat Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 7. Di sana ada Siratal Mustaqim. Oleh karena itu marilah kita berdoa, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Inilah gambaran-gambaran kehidupan dunia yang akan kita lalui nanti di akhirat.
Ada mobil-mobil yang panjang, ada mobil yang kecil, ada yang besar. Semuanya berjalan sesuai dengan garis-garis lalu lintas yang sudah digariskan. Selamat kepada Bapak polisi dan juga sahabat-sahabat kami semuanya yang sedang beraktivitas di jalan. Bapak sopir truk yang besar yang membawa besi dan masih banyak lagi. Mudah-mudahan perjalanannya aman, terhindar dari segala macam bahaya. Jadi ini adalah gambaran-gambaran yang diberikan Allah kepada kita. Jadi betapa nikmatnya apabila namanya mobil kita itu sehat. Jadi ternyata sehatnya mobil, sehatnya jiwa raga kita ini menambah keindahan dan kenyamanan di dalam berlalu lintas. Inilah yang kita harapkan dengan adanya dzikir, dengan adanya fikir, dengan adanya ikhtiar kita sebagai apapun, sebagai guru ya guru yang beriman takwa, sebagai politisi ya politisi yang beriman takwa, sebagai pedagang yang takwa, sebagai presiden, menteri dan semuanya iman takwa, mereka akan diberikan oleh Allah hayatan thayyibah. Apakah itu hayatan thayyibah? Hayatan thayyibah adalah hidup yang baik. Namanya, istilahnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala hasanah dubahjah. Apakah dubahjah itu dunia hasanah, barzah hasanah, akhirat hasanah, ilal jannah. Nanti bisa dilihat di surat 40, surat Ghafir ayat 7 sampai 9 dan juga surat 52 Atur ayat 17 sampai 28. Inilah bumi kita di bunder luar biasa, lalu lalang semua kendaraan. Mudah-mudahan semuanya ini menjadi sebuah perjalanan yang indah, dapat kita bernilai ibadah karena kita semuanya untuk menyambung silaturahim yang ada. Mudah-mudahan dengan silaturahim ini Allah memberikan rizki yang mulia kepada kita sehingga kita akan cukup namanya sandang, pangan, papan, dan pengakuan untuk menjadi orang yang soleh dan solihah. Inilah yang utama. Dan inilah ada sebuah masjid, Masjid Yai Haji Dahlan di Gresik. Luar biasa, masjid yang tertata indah, yang rapi. Inilah sebagai prasasti sebuah peninggalan yang luar biasa dari Kiai Haji Ahmad Dahlan 1912 dengan pendiri Muhammadiyah, dan 1926 Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan dengan berdirinya, dengan adanya organisasi ini menjadikan kita semua menjadi pengikut-pengikut yang baik, jadi menjadi orang-orang Islam yang baik, yang ilmiah, yang pemandangannya, yang pemikirannya ini ilmiah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Mari dilihat di surat Al-Isra ayat 23. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh manusia agar mereka memperhatikan beberapa faktor yang terkait dengan keimanan. Faktor-faktor itu ialah pertama, agar manusia tidak menyembah Tuhan selain Allah, termasuk pada pengertian menyembah Tuhan selain Allah ialah mempercayai adanya kekuatan lain
yang dapat mempengaruhi jiwa dan raga selain yang datang dari Allah. Marilah kita tata iman dan takwa kita, bahwa semuanya selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah makhluk, dan makhluk kita semua adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita ini mempunyai iktikad yang salah sebagaimana yang sudah dilakukan oleh orang-orang zaman jahiliyah dulu. Semua benda yang ada, yang kelihatan ataupun yang tidak, adalah makhluk Allah. Oleh sebab itu, yang berhak mendapat penghormatan tertinggi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta langit, alam semesta ini dan isinya. Dialah yang memberikan kehidupan dan kenikmatan kepada seluruh makhluknya. Maka apabila ada manusia yang memuja ataupun kekuatan gaib selain Allah, berarti ia telah tersesat dari jalan yang benar. Mari kita belajar ya, karena kekuatan itu, karomah, kemuliaan itu diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman takwa. Siapapun dia, dari A sampai Z, dari Z sampai A, apabila beriman takwa, mereka akan mendapatkan yang namanya kekuatan karomah itu. Karena semua benda-benda adalah makhluknya yang tak berkuasa memberi manfaat dan tak berdaya untuk menolak kemadaratan, sehingga tak berhak disembah. Yang kedua, agar manusia berbuat baik kepada ibu bapak mereka. Jadi ayah dan ibu kita dihadirkan ke dunia ini untuk mengajarkan kita kasih dan sayang. Oleh karena itu luar biasa ayah dan ibu kita yang telah mendidik kita cinta Allah, cinta Islam, cinta Rasul. Inilah pendidikan yang luar biasa. Ingat pesan-pesannya, bahwa ridho Allah itu tergantung kepada ridho kedua orang tua kita. Oleh karena itu marilah kita berbakti kepada ayah ibunda kita saat mereka masih hidup, dan saat mereka sudah wafat kita pun masih harus berbakti kepadanya. Penyebutan perintah ini sesudah perintah beribadah hanya kepada Allah mempunyai maksud agar manusia memahami betapa penting berbuat baik terhadap ibu bapak. Juga bermaksud agar mereka mensyukuri kebaikan kedua orang tua kita, ayah dan ibunda kita, betapa beratnya penderitaan yang telah mereka rasakan, baik pada saat melahirkan maupun ketika kesulitan dalam mencari nafkah, mengasuh, mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang. Ini merupakan uswah yang diberikan oleh kedua orang tua kita. Oleh karena itu marilah kita jalin kasih sayang ini dengan penuh kasih sayang. Maka pantaslah apabila berbuat baik kepada kedua ibu bapak dijadikan sebagai kewajiban yang paling utama di antara kewajiban-kewajiban yang lain, dan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam urutan kedua sesudah kewajiban manusia beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Surat An-Nisa ayat 36. Sebaliknya, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya dinyatakan sebagai orang yang berbuat maksiat, yang dosanya diletakkan pada urutan kedua sesudah dosa yang mempersekutukan Allah. Allah berfirman, katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Allah kepadamu, jangan mempersekutukannya dengan apapun dan berbuat baik kepada ayah ibu. Surat Al-An'am ayat 151.
Allah memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua karena dengan alasan satu, kasih sayang dan usaha kedua ibu bapak telah dicurahkan kepada anak-anaknya agar mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solihah dan terhindar dari jalan yang sesat. Maka sepantasnya lah apabila kasih sayang yang tiada taranya itu dan usaha yang tak mengenal susah payah itu mendapat balasan dari anak-anak mereka dengan memperlakukan mereka dengan baik dan mensyukuri jasa baik mereka. Lihat nanti di surat 27 ayat 19. Yang kedua, anak-anak adalah belahan jiwa dari kedua ibu bapak. Jadi kita semuanya, anak-anak kita, adik, kakak kita, cucu, jangan lupa kita adalah bagian dari ayah dan ibunda kita. Yang ketiga, sejak masih bayi hingga dewasa, pertumbuhan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Maka seharusnya anak-anak menghormati dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa nikmat yang paling banyak diterima oleh manusia ialah nikmat Allah. Sesudah itu nikmat yang terima dari kedua ibu bapak. Mereka juga penyebab kedua adalah anak. Sedangkan Allah adalah penyebab pertama hakiki. Itulah sebabnya maka Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kewajiban berbuat baik kepada ibu bapak pada urutan yang kedua sesudah kewajiban manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesudah itu Allah menciptakan dunia dan isinya ini, dan termasuk juga bapak ibu kita. Ini kedua-duanya telah berumur lanjut sehingga mengalami kelemahan jasmani dan tak mungkin lagi berusaha mencari nafkah. Mereka juga susah untuk berusaha seperti dulu. Mereka harus hidup bersama dengan anak-anaknya agar mendapatkan nafkah dan perlindungan. Menjadi kewajiban bagi anak-anaknya untuk memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, serta menghormati mereka sebagai rasa syukur terhadap nikmat yang pernah diterima dari keduanya. Dalam ayat ini terdapat beberapa ketentuan sopan santun yang harus kita lakukan. Satu, seorang anak tidak boleh mengucapkan kata kotor dan kasar meskipun hanya berupa kata kepada kedua ibu bapaknya. Karena sikap atau perbuatan mereka yang kurang disenangi, keadaan seperti itu seharusnya disikapi dengan sabar sehingga perlakuan kedua ibu bapaknya ketika merawat dan mendidiknya di waktu masih kecil. Yang kedua, seorang anak tidak boleh menghardik atau membentak kedua ibu bapaknya, sebab bentakan itu akan melukai perasaan keduanya. Menghardik kedua ibu bapak ialah mengeluarkan kata-kata kasar kepada saat si anak menolak atau menyalahkan pendapat mereka sebab tidak sesuai dengan pendapatnya. Larangan menghardik dalam ayat ini adalah sebagai penguat dari larangan mengatakan yang biasanya diucapkan oleh seorang anak terhadap kedua ibu bapaknya pada saat ia tidak menyetujui pendapat mereka. Yang ketiga, hendaklah anak mengucapkan kata-kata yang mulia kepada ibu bapak. Kata-kata yang mulia ialah kata-kata yang baik diucapkan dengan penuh hormat, yang menggambarkan adab sopan santun dan penghargaan penuh terhadap orang lain. Oleh karena itu, jika seorang anak berbeda pendapat dengan kedua ibu bapaknya, hendaklah ia tetap menunjukkan sikap yang sopan dan penuh rasa hormat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Inilah hikmah-hikmah yang kami dapatkan sepanjang perjalanan kami dari bumi Kota Baru Nderyo Rejo Gresik, tepatnya di Jalan Pirus Biru, Gang 3.324 di Kota Baru Nderyo Rejo Gresik, tempat tinggal kami Ki H Mas DA.
dan alhamdulillah sepanjang jalan ini untuk birrul walidain kami, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi solutif, menjadi motivasi yang terbaik bagi diri kami, keluarga kami, dan seluruh anak-anak kami, siswa-siswi kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, juga keluarga besar Haji Karnadi, keluarga besar Hajah Romla, dan keluarga besar Mbah Yai Jasim, keluarga besar Mbah Tarning, dan juga keluarga besar Mbah Yai Sulaiman di Jawa Tengah, dan keluarga besar Bani Idris di Jawa Tengah. Alhamdulillah kami sudah usai istirahat kami di Masjid KH Ahmad Dahlan ini. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Mudah-mudahan syair-syair indah yang kami dengar ini merupakan memori kenangan-kenangan di masa kecil kami. Mudah-mudahan kita bisa mengambil suri tauladan yang baik. Mudah-mudahan seluruh para musisi, para penyanyi, dan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sopir kami ini, Hakim luar biasa yang telah mendampingi kami, dan juga istri kami Ustadzah Lailatul Ma'rufah, dan juga Mbak Farah yang sudah mengikuti perjalanan ini. Mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih kami ya Allah kepada ibunda kami, Ibu Hajah Sofiatun, dan juga Bapak Haji Sunawar, dan terima kasih kami ya Allah kepada ibunda dan bapak kami Yai Ali Sururi, dan juga Ibu Mardiah yang ada di Dondong, dan keluarga besar semua. Sekian laporan kami, mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.